persoalannya juga merasa diperkosa, tapi komplain ketika durasi sebentar. Ini menjadi soal ya. Ada juga yang merasa diperkosa tapi melakukannya berulang-ulang kali ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, baik karena alasan kasihan ya, saya tetap ucapkan terima kasih. Tentu saya akan terus mengevaluasi channel ini supaya lebih baik lagi, dan tentu teman-teman lebih enak menikmati konten-konten dari saya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin bahas tentang bagaimana kalau diperkosa pacar. Bahwa informasi umum yang kita ketahui bersama, pemerkosaan itu tentu dilakukan oleh orang lain terhadap seorang cewek ya. Dalam konteks apakah mereka sudah pernah kenal atau tidak saling mengenali. Tapi sebenarnya pemerkosaan yang dilakukan oleh pacar adalah sebuah kenyataan yang selama ini larut dalam perbincangan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud pemerkosaan. Seperti apa sebenarnya bentuk-bentuk pemerkosaan. Nah, saya mencoba untuk meringkasnya dalam dua hal. Hal yang pertama, pemerkosaan harus ada unsur paksaan. Nah, bentuk-bentuk dari paksaan itu harus adanya luka atau memar, bahwa bentuk dari paksaan atau properti seperti baju, anting, kancing baju, kancing celana, atau daleman menjadi lecek atau rusak. Atau yang paling fatal adalah organ intim dari seorang wanita menjadi terluka atau iritasi dan sebagainya. Nah, terus yang kedua, unsur dari sebuah pemerkosaan menurut saya adalah harus ada persetubuhan ya. Nah, ini adalah hal penting menurut saya yang menjadi poin penting untuk kita mengklaim seseorang sudah melakukan pemerkosaan. Nah, persoalannya sekarang ada yang merasa diperkosa, tapi ketika dia diminta ubah gaya, dia ngikut ya. Terus persoalannya juga merasa diperkosa, tapi komplain ketika durasi sebentar. Ini menjadi soal ya. Ada juga yang merasa diperkosa tapi melakukannya berulang-ulang kali ya. Hal-hal ini kadang yang membuat gugur pernyataan bahwa dia sedang diperkosa. Sekalipun benar bahwa dia memang diperkosa, tapi ada hal-hal yang terungkap di pengadilan, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang membebaskan seorang pelaku. Nah, apa implikasi dari sebuah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pacar? Tentu secara umum hubungan itu menjadi tidak sehat ya, pasti akan penuh dengan toksik ya, saling curiga, tidak menghargai, keras kepala dan sebagainya. Di sisi lain, bagi seorang cewek pasti akan membuat dia terintimidasi oleh perlakuan pasangannya yang memerkosa dia. Dia akan merasa dirinya rendah, tak ternilai, dan sering sekali dia akan iri sama wanita yang lain, pasangan yang lain, yang dimana teman ceweknya ini diperlakukan istimewa atau bernilai oleh pasangannya. Nah, terus apa dampak bagi seorang cowok ketika dia melakukan pemerkosaan kepada pacarnya? Menurut saya yang menjadi persoalan buat cowok adalah menjadi tidak dewasa ketika dia berupaya menyelesaikan persoalan, pertengkaran, perselisihan dengan pacarnya, dan ketika upaya-upaya itu dia tidak menghasilkan solusi, maka dia akan menjadikan pemerkosaan terhadap pacarnya ini menjadi solusi untuk menyelesaikan pertengkaran, perselisihan yang terjadi. Nah, ini tidak saja dilakukan oleh satu orang, menjadi rahasia umum ketika atau pasangan ini mengalami pertengkaran hebat. Sering sekali mereka akan tidur di kasur yang sama dan pada akhirnya mereka berdamai. Resiko umum dari hubungan yang pijakannya karena diperkosa pacar, mereka akan membangun sebuah hubungan yang kurang harmonis, dan ini akan menjadi bom waktu ya. Mereka hanya akan mengedepankan ego masing-masing karena sudah
tidak ada saling menghargai, menempatkan nilai dari masing-masing pasangan itu mereka kesampingkan. Sehingga mereka akan semakin terpuruk karena mereka ada di situasi yang sangat buruk. Nah, kurang lebih itu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.